Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Saat bermain TikTok di ruang tamu rumahnya, gadis remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perampokan dan perkosaan. Pelaku masuk rumah korban melalui lubang angin. Saat kejadian, ibu dan dua adik korban sedang tidur di dalam kamar. Polisi buru pelaku dengan anjing pelacak. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menyelidiki pelaku perampokan dan perkosaan terhadap AS, remaja 15 tahun, di rumahnya di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Anjing pelacak menelusuri rumah korban hingga mengendus jejak pelaku ke belakang rumah melewati semak-semak yang berada di pinggir jalan tol Jor Bintara. Diduga pelaku kabur melalui pintu belakang rumah korban masuk ke tol Jor. Ya, kalau kita lihat di bagian depan ini kan situasinya cukup ramai ya, mungkin sekitar jam 5 pagi sampai ke setengah 6 itu sudah banyak warga yang beraktivitas, sehingga dimungkinkan pelaku memang kabur melalui pintu belakang. Perampokan disertai perkosaan ini terjadi Sabtu sekitar pukul 4:30 pagi. Pelaku diduga masuk rumah korban lewat lubang angin. Pelaku lalu membekap korban AS yang berada di ruang tamu sedang bermain TikTok di handphonenya. Saat kejadian, ibu dan dua adik korban tidur di kamar, sementara ayah tirinya sedang pergi bekerja. Tragis, diancam akan dibunuh, korban AS diperkosa pelaku. Usai menggasak uang dan 2 handphone, pelaku kabur melalui pintu belakang. Membekap korban yang pada saat itu sedang asik bermain TikTok dengan suara yang cukup keras, sehingga pada saat pelaku masuk, korban tidak mengetahui keberadaan pelaku. Kemudian setelah itu korban diancam akan dibunuh dan selanjutnya korban diperkosa. Anak Bapak sempat melihat pelaku nggak, Pak? Pakai topeng atau pakai apa? Anak saya itu karena dibekap dan tidak sempat melihat wajah pelakunya, ya kan, karena dapat ancaman ingin dibunuh oleh si pelaku ini. Jadi anak saya ketakutan, nangis, ya drop, sempat depresi lah. Berapa orang Pak pelakunya Pak? Untuk pelaku sih kesaksian dari anak saya cuma 1 orang. Setelah kejadian pelaku ini melarikan diri, anak saya langsung ke kamar dan membangunkan istri saya. Hasil olah TKP, polisi mengamankan sprei dan pakaian korban untuk diperiksa lebih lanjut. Selain memeriksa saksi, polisi juga membawa korban yang kondisinya masih trauma ke RSUD Kota Bekasi untuk divisum. Keluarga korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, ayah kandung korban perkosaan dan perampokan di Bekasi, Jawa Barat berharap pelaku segera ditangkap polisi. Sementara kondisi korban yang trauma dan dalam pendampingan berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga. Anak sudah mulai bisa bicara untuk menjelaskan, cuma memang masih terpukul kondisinya karena memang beban moral. Ya, bismillah, mudah-mudahan pelaku cepat tertangkap. Pemirsa, menolak rujuk, seorang wanita di Subang, Jawa Barat terluka parah dianiaya oleh mantan suaminya. Penganiayaan terjadi setelah pasangan ini resmi bercerai 1 bulan lalu. Pelaku yang kabur diburu polisi. Charsem dirawat intensif pada sebuah klinik di Belanakan, Subang, Jawa Barat. Wanita 45 tahun ini mengalami luka di bagian lengan akibat dianiaya oleh Nur Salim, mantan suaminya di rumahnya di Desa Belanakan. Penganiayaan dipicu karena korban menolak rujuk dengan pelaku setelah resmi bercerai 1 bulan lalu. Pelaku awalnya mendatangi korban saat sedang tidur di rumahnya. Pelaku sempat dibujuk korban untuk rujuk dengan memberi uang, namun ditolak oleh korban. Ini ada uang katanya, betul. Kamu beneran tega sama saya, udah tegel gitu. Saya udahlah, kamu kawin lagi aja kayak gitu, saya nyapa. Pas gitu, dia langsung dekap aku dari belakang. Polisi masih memburu pelaku yang kabur usai menganiaya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita terjatuh dari motor setelah baju panjangnya tersangkut jir rantai motor. Korban terpelanting dan kepalanya membentur aspal hingga kritis. Anak korban menangis histeris. Pria ini menangisi ibunya yang tak sadarkan diri setelah terjatuh dari sepeda motor saat melaju di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Keduanya berboncengan sepeda motor. Naas baju panjang sang ibu terlilit di jir rantai motor mengakibatkan korban terjatuh dan terpelanting keras hingga kepalanya membentur aspal. Korban kritis tak sadarkan diri. Ibuna dibonceng di video ngorok panjang, ngorok panjang itu obat karena rantai, ngorok rantai. Mas lebat rokna dijeluduk ke aspal itu. Korban dibawa ke rumah sakit. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Jatinegara Raya, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi akibat salah satu pemotor memotong jalan saat melaju kencang. Warga dikejutkan dengan peristiwa tabrakan dua pemotor di Jalan Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya, satu pemotor sport tewas di lokasi, sementara satu lainnya terluka parah. Warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat pengguna motor sport melaju kencang dari arah Kampung Melayu menuju Matraman. Sementara motor metik yang juga melaju dari arah yang sama, tiba-tiba memotong jalan hingga terjadi senggolan dan membuat keduanya terpental. Akibatnya pemotor sport tewas di lokasi, sementara pemotor metik mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Lurus, ngebut. Nah, si motor Pino hilang, masuk. Dari busway? Dari arah kanan mau ke kiri. Oh. Nah udah itu, yang hilang ngebut, dia hilang gini, dem. Motor sama orang jauh kan. Yang Pino saya ambil tadi di pohon sana loh. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Korban ditemukan setelah 2 jam pencarian. Keluarga menangis histeris saat warga mengevakuasi jasad bocah 12 tahun yang tenggelam di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan setelah 2 jam pencarian. Korban tenggelam saat berenang di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga bersama 3 temannya. Dia berenang 4 orang, namun setelah dia berenang, 1 orang tidak muncul. Jadi setelah itu ada informasi, kita koordinasi dengan pihak Basarnas, Basarnas turun, namun setelah itu Basarnas belum sempat turun, korban sudah ditemukan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Dari peristiwa ini diingatkan agar jangan pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pemirsa, pengemudi lupa memasang rem tangan, minibus terjun ke jurang sedalam 10 meter di Majalengka, Jawa Barat. Mobil meluncur masuk jurang saat berada di jalan menurun. Warga berupaya mengevakuasi minibus yang terjun ke jurang di Desa Cikesik, Kecamatan Sukahaji, Majalengka. Peristiwa yang terjadi di jalan menurun bermula ketika pengemudi minibus berusaha menepi setelah berpapasan dengan kendaraan lain. Tidak ada korban. Kasus ini ditangani Polsek Sukahaji. Ya pemirsa, seorang pria diduga menjadi korban pelecehan seksual saat menginap di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku merekam korban saat sedang mandi di lantai 5. Sebuah hotel kapsul di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah tamunya yang seorang pria diduga menjadi korban pelecehan seksual. Kasusnya yang viral membuat terduga korban melaporkannya ke polisi.
Sejumlah saksi termasuk orang yang diduga sebagai pelaku perekaman sudah diperiksa. Namun polisi belum menetapkannya sebagai tersangka. Saksi dari pihak korban maupun pihak hotel sudah kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah melakukan klarifikasi juga terhadap orang yang diduga sebagai melakukan. Saat ini tahapnya masih proses penyelidikan. Kasus ini terungkap setelah sang pria mengunggahnya ke media sosial Rabu lalu. Korban menuliskan dirinya direkam diam-diam saat sedang mandi di lantai 5. Korban menyadari jika dirinya telah direkam menggunakan HP dari bilik pintu kamar mandi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, rumah dan gudang ekspedisi di Tebet, Jakarta Selatan ludes terbakar. Sejumlah warga histeris. Kobaran api membakar 2 rumah yang dijadikan tempat tinggal dan gudang ekspedisi di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini bermula dari munculnya api di bagian atap rumah yang berada di sebelah gudang. Api dengan cepat membakar habis sejumlah bangunan beserta isinya. Saat kejadian, gudang sedang kosong dan seluruh pekerja sedang mudik. Kejadian ini membuat panik warga. Khawatir menjadi korban, sejumlah warga mengungsi ke masjid. Oh, dari rumah 2 rumah ini sebelah aja yang kebakar. Yang terbakar ini rumah apa sih, Bang? Ini paket ini. Oh, pengiriman paket. Pengiriman kayak Agok Bromo gitu. Ekspedisi. Ekspedisi. Oh, ekspedisi. Itu barangnya hangus terbakar semua, Bang? Mungkin hangus juga sih, orang pada ngadat sepi, pada libur. 2 unit rumah, 2 unit truk, tapi tidak habis kebakarnya. Ya. Yang berapa unit, 4 unit sempat dievakuasi yang 4 lagi. Selain menghanguskan seluruh bangunan, api juga membakar sebuah truk ekspedisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas akibat perahu wisata yang membawa 20 orang penumpang terbalik. 2 penumpang belum ditemukan. Benarkah perahu terbalik karena ada penumpang yang berfoto selfie di geladak depan? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Tetap di Serkep.